demi menguji watak sejati putranya. Sang direktur utama sengaja menyamar sebagai buruh bangunan, lalu pergi ke proyek tempat anaknya bekerja untuk mencari tahu keadaannya. Ternyata sebelumnya, sang direktur yang telah sukses besar akhirnya menemukan putranya yang telah lama hilang. Namun dari mulut sekretaris, ia mendengar bahwa istrinya telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Kini hanya tersisa anak sematawayangnya yang masih hidup di dunia. Untuk menebus 25 tahun kehilangan kasih sayang seorang ayah, ia pun bertekad akan menyerahkan seluruh usahanya pada sang anak. Namun sekretaris mengingatkan bahwa tuan muda sedang terlibat utang yang menunggak, dan setelah sekian lama, belum tentu ia masih layak untuk dipercaya. Sang direktur menganggap peringatan itu masuk akal. Akhirnya ia memutuskan menyamar sebagai pekerja kasar dan menyusup ke lokasi proyek untuk menguji moral sang anak secara langsung. Sementara itu, putranya banting tulang setiap hari, memikul ratusan karung semen demi menyambung hidup. Di waktu yang sama, sang direktur berjalan terseok membawa foto anaknya, hingga akhirnya dari kejauhan melihat sosok yang selama ini ia cari. Begitu ia membuka mulut dan mengaku sebagai ayah kandung, anaknya masih ragu dan merasa tak percaya dengan kenyataan di depan matanya. Yang lebih mengejutkan, ternyata sang ayah juga memiliki seorang cucu perempuan yang manis. Ia pun sangat terharu. Namun saat menanyakan keberadaan menantu, ia justru mendengar bahwa sang menantu telah lama meninggalkan anak dan cucunya, karena tidak tahan hidup miskin. Untuk menguji lebih jauh apakah putranya akan merendahkan dirinya, sang direktur mengaku bahwa ia tak punya tempat tinggal selama bertahun-tahun. Tak disangka sang anak langsung mengajak ayahnya tinggal bersama di kontrakan kecilnya, demi membiayai hidup bertiga. Anaknya pun membawa sang ayah ikut bekerja. Keesokan harinya, ia membawa 2 buah kubis besar dan mengajak ayahnya ke pabrik tempatnya bekerja, sambil berkata bahwa pekerjaan ini ringan. Namun tak lama kemudian, tindakan anaknya membuat sang ayah bingung. Anaknya ternyata memberikan kubis tersebut pada mandor, lalu langsung dipindahkan ke bagian pabrik yang paling ringan. Sang ayah mulai curiga saat ia bertanya dengan santai. Mandor justru marah besar, lalu melemparkan kubis itu ke tanah. Saat itulah, puluhan lembar uang keluar dari dalam kubis. Barulah sang direktur sadar, ternyata mandor menerima suap. Ia pun langsung menegur putranya dengan marah, karena ternyata pabrik itu masih bagian dari perusahaannya sendiri. Namun putranya malah menjawab bahwa mandor juga manusia yang lelah duduk sepanjang hari. Memberinya sedikit uang tidak masalah. Mandor pun berkata kubisnya sudah busuk dan tidak diterima. Putranya buru-buru meminta maaf, bahkan berjanji akan membelikan 2 kubis baru setelah gajian bulan depan. Mandor pun akhirnya puas, bahkan menunjuk mereka berdua untuk menyambut kedatangan direktur pabrik dan istrinya, sambil berkata, jika bisa tampil baik, gaji mereka akan diprioritaskan. Mereka pun bersiap menyambut. Namun saat melihat wajah istri direktur pabrik, putranya langsung kehilangan kendali. Karena wanita itu tak lain adalah ibu dari anaknya sendiri. Wanita yang dulu meninggalkan keluarga demi kekayaan, kini melihat mantan suaminya yang berpenampilan seperti buruh. Bahkan tidak peduli anak kandungnya sedang sakit. Sang direktur akhirnya tahu alasan utang sang anak. Ternyata selama ini, putranya menanggung seluruh biaya pengobatan anaknya seorang diri. Setelah melihat istrinya kembali, putranya tidak berharap ia kembali. Ia hanya memohon agar ia dibantu menagih gaji yang tertunda selama 6 bulan. Namun wanita itu sama sekali tidak peduli. Bahkan menyindir, kalau mau biaya operasi, ia harus menyerahkan hak asuh anak. Saat itu, direktur pabrik pun tiba di lokasi. Wanita itu panik, agar identitasnya tidak ketahuan. Ia berkata sang pria hanyalah buruh miskin yang menagih upah. Mendengar itu, direktur pabrik yang congkak langsung tertarik. Ia bertanya dengan nada meremehkan, siapa yang berani menagih gaji? Putranya maju menjelaskan, bahwa anaknya sakit keras dan butuh uang untuk operasi. Tapi gaji sudah tertahan 6 bulan dan tidak sanggup bertahan lagi. Direktur pura-pura mau membantu.